Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ke materi berikutnya. Pekan ini kita akan belajar mengenai ukuran penyebaran data, baik itu data tunggal dan data kelompok. Minggu lalu kita sudah belajar terkait data kelompok, meliputi ukuran pemusatan dan ukuran letak. Kemudian saya rasa kalian sudah memahami terkait perbedaan data tunggal dan data kelompok. Nah, sekarang kita ke ukuran penyebaran data tunggal dan data kelompok. Oke, apakah itu ukuran penyebaran data? Apa itu ukuran penyebaran data? Nah, ukuran penyebaran data atau yang biasa disebut juga dengan dispersi, itu menyatakan ukuran seberapa besar nilai-nilai data berbeda atau bervariasi dengan nilai ukuran pusatnya. Oke, kalau kemarin kita belajar terkait ukuran pemusatan, yaitu sebagaimana kita ingin mengetahui seberapa besar suatu nilai itu menuju ukuran pusatnya. Jadi, seberapa besar suatu data memusat. Nah, sekarang kita coba ketinjauan ukuran penyebaran data, yaitu kebalikan daripada pemusatan, yaitu menyatakan seberapa besar nilai-nilai data berbeda atau bervariasi dengan nilai ukuran pusatnya. Semisal kita punya nilai pusat yaitu rata-rata sekian. Nah, kita lihat seberapa perbedaan, seberapa simpangan nilai-nilai dari data itu berbeda dari nilai ukuran pusatnya. Itu yang akan kita pelajari dalam ukuran penyebaran. Atau disebut juga ukuran seberapa besar penyimpangan nilai-nilai data dengan nilai pusatnya. Oke, seberapa besar penyimpangan nilai-nilai data. Artinya, nanti ketika kita mengetahui ukuran penyebaran data, di situ kita memperoleh nilai yang cukup besar, artinya kecenderungannya adalah data itu menyimpang dengan cukup besar jika dibandingkan dengan nilai pusatnya. Oke. Nah, ukuran penyebaran data penting diketahui dalam kaitan penarikan kesimpulan yang lebih tepat. Mengapa seperti ini? Misal saya ambil contoh, ketika kalian sudah mendapatkan ukuran pemusatan, katakanlah nilai rata-rata suatu data. Nah, kalian mempunyai dua data yang berbeda, bisa jadi diperoleh rata-rata dengan nilai yang sama. Ketika kita tidak melakukan pengukuran penyebaran data, bisa jadi kalian menyimpulkan misal rata-rata untuk data A sekian, rata-rata untuk data B sekian, yang nilainya sama. Kemudian kalian ambil kesimpulan hanya berdasarkan nilai rata-rata. Sementara ketika kalian melakukan ukuran penyebaran, bisa jadi meskipun dengan nilai rata-rata yang sama, jika kita bisa lihat terkait penyebaran data, apakah nilai dari masing-masing data ini menyimpang begitu besar terhadap nilai pusatnya ataukah seperti apa, mungkin kita akan bisa menarik kesimpulan yang lebih tepat. Jadi, ketika kalian sudah memperoleh nilai ukuran pemusatan, tidak cukup selesai sampai di situ untuk menarik kesimpulan. Kalian harus melakukan ukuran penyebaran data terlebih dahulu, agar harapannya kesimpulan yang diambil lebih akurat. Nah, kita mulai ke ukuran penyebaran data tunggal terlebih dahulu. Nah, di ukuran penyebaran data ini cukup banyak. Ada 3 jenis ukuran penyebaran data tunggal maupun data kelompok. Kita mulai ke data tunggal terlebih dahulu. Yang pertama yaitu jangkauan. Jangkauan atau range disimbolkan di situ adalah R. R definisinya adalah selisih antara data terbesar dengan data terkecil. Di situ dalam rumus R sama dengan X max dikurangi X min. Jadi, ketika ada sekumpulan data tunggal, kalian tinggal mencari nilai terbesar, kemudian dicari nilai terkecil, setelah itu kalian ambil selisihnya, itulah range atau jangkauan. Kemudian, jangkauan antar kuartil. Jangkauan antar kuartil di sini merupakan selisih antara nilai kuartil atas dengan kuartil bawah. Oke, jadi pekan lalu kalian sudah menentukan kuartil bawah, kuartil atas, ukuran letak, dan sebagainya. Nah, itu nantinya akan kita pakai sampai ke depan. Jadi, ada keterkaitan antara ukuran pemusatan dan ukuran penyebaran. Setelah kalian dapatkan nilai kuartil atas ataupun kuartil bawah, kalian bisa menentukan jangkauan antar kuartil
atau di sini RQ. Kemudian yang ketiga adalah jangkauan semi interkuartil atau SQ. Nah, di sini kaitannya dengan jangkauan antar kuartil, di mana SQ adalah setengahnya daripada jangkauan antar kuartil. Ketika kalian sudah menentukan jangkauan antar kuartil atau RQ, sudah tentu kalian bisa menentukan SQ. Oke, dari 3 jenis ukuran penyebaran data tunggal ini cukup sederhana ya. Kita tinggal melakukan selisih data. Untuk rank, saya ulangi, kita tahu nilai terbesar, kita tahu nilai terkecil, kita dapat nilai R. Kemudian kalian bisa cari kuartil atas dan kuartil bawah untuk mendapatkan jangkauan antar kuartil, yaitu tinggal mengurangi. Berikut setelahnya jangkauan semi interkuartil adalah tinggal dibagi dengan setengah. Atau dikali dengan setengah, dibagi dengan 2. Oke, selanjutnya masih di ukuran penyebaran data tunggal, kita masuk jenis keempat, yaitu simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata atau yang biasa disebut deviasi min adalah rata-rata jarak antara nilai-nilai data menuju rata-ratanya. Kegunaannya untuk apa? Yaitu untuk mengetahui seberapa jauh nilai data menyimpang dari rata-ratanya. Oke, simpangan rata-rata disimbolkan dengan SR. SR di situ kalian perhatikan sama dengan 1/n dikali sigma atau penjumlahan dari I sama dengan 1 hingga N. Kemudian harga mutlak pengurangan dari XI dikurangi X bar. Oke, SR adalah simpangan rata-rata, N adalah banyaknya data, I adalah menyatakan data ke. Dimulai data ke 1 hingga data ke N, banyaknya data. Kemudian XI dikurangi dengan X bar di sini. Tanda lurus adalah harga mutlak. Jadi ketika nanti kalian sudah mendapatkan hasil pengurangannya bernilai negatif, kalian ambil positif. Jadi segala sesuatu yang negatif diambil positif. Itulah makna daripada nilai mutlak. Kemudian XI di sini adalah menyatakan data ke I, kemudian X bar menyatakan rata-rata. Oke, kita perlu menghitung nilai rata-rata, kemudian kita menentukan XI. XI adalah data ke I. Oke, jadi ada keterkaitan ya antara ukuran pemusatan yang telah kalian pelajari sebelumnya dengan ukuran penyebaran. Kita di sini masih menggunakan nilai rata-rata dan seterusnya. Tinggal kita dapat memperoleh simpangan rata-rata. Oke, selanjutnya kita ke ragam. Ragam atau yang biasa disebut variansi disimbolkan dengan S kuadrat. Di mana ragam dan variansi ini keterkaitannya nanti dengan simpangan baku atau standar deviasi. Hubungannya kalian lihat jika ragam ini disimbolkan dengan S kuadrat, simpangan baku di sini sama dengan S. Artinya simpangan baku adalah akar dari variansi atau akar dari S kuadrat. Jadi ketika kalian sudah menentukan nilai ragam, otomatis kalian bisa menurunkan dalam simpangan baku. Oke, rumus daripada S kuadrat di situ saya ambil rumus yang paling akhir, jadi kalian tinggal menggunakan rumusan ini. Sebenarnya ada turunan beberapa rumus, tapi saya sampaikan langsung di akhirnya. Jadi S kuadrat itu sama dengan sigma. Operasi sigma adalah operasi penjumlahan, mulai dari data ke 1, I sama dengan 1 hingga data ke N, kemudian XI kuadrat. XI di sini adalah data ke I. Dikurangi dengan penjumlahan daripada XI. Jadi XI adalah beberapa data, kalian jumlahkan, kemudian kalian kuadratkan, dikurangi, dibagi dengan N-1. N adalah banyaknya data. Nanti kalian bisa mendapatkan nilai daripada variansi atau S kuadrat. Nah, setelah kalian dapat mendapatkan S kuadrat, untuk mengetahui simpangan baku, kalian tinggal mengakarkan hasil daripada S kuadrat. Oke, jika ditinjau dari rumus, jadi S di sini adalah akar daripada S kuadrat. Ketika sudah mendapatkan ragam, sudah tentu kalian mendapatkan simpangan baku atau standar deviasi. Oke, itu adalah ukuran penyebaran data tunggal. Untuk mengetahui seberapa besar nilai data berbeda atau bervariasi dengan nilai ukuran pusatnya. Oke, sekarang kita coba ke contoh. Untuk ke contoh data tunggal terlebih dahulu. Oke, kita coba untuk data tunggal. Oke, misal kita punya data acak, saya tuliskan ke bawah ya.
Jadi di sini 3, 6, 10, 5, 8, 9, 6, 4, 7, 5, 6, 9, 5, 2, 4, 7, 8. Oke, kita punya data tunggal, data acak seperti itu. Kemudian kita coba menentukan ukuran penyebaran. Mulai dari yang pertama, yaitu jangkauan. Diingat kembali bahwa jangkauan adalah selisih antara nilai terbesar dan nilai terkecil. Maka kita harus tahu dulu berapakah nilai terbesar dan nilai terkecilnya. Oke, untuk mempermudah kita coba urutkan ya. Kalian tinggal blok data, kemudian kalian pilih bagian sort and filter. Oke, diperhatikan di sini. Sort and filter, kalian pilih sort yang paling kecil menuju terbesar, smallest to largest. Oke, ini data sudah urut. Selanjutnya, untuk mencari rank, oke, saya besarkan terlebih dahulu. Oke. Sini terlebih dahulu kita beri set. Kita mau mencari rank. Oke, rank adalah nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Maka kita cari tahu dulu nilai terbesar dan terkecilnya. Seperti biasa, n max sama dengan max. Kemudian kalian tinggal blocking data keseluruhan, kemudian tekan enter. Oke, ketahuan nilai terbesarnya adalah 10. Kemudian n min sama dengan min. Kemudian kalian blocking data, tekan enter. Oke, nilai terkecilnya 2. Sebenarnya sudah kelihatan ya, karena tadi datanya kita telah urutkan. Yang namanya urut, ini adalah nilai terbesar, kemudian yang terkecil adalah angka 2. Tapi tidak apa, kita sambil mengulangi penggunaan rumus n max dan n min. Selanjutnya, di sini kita coba mencari rank. Rank atau jangkauan adalah selisih antara nilai maksimal dan nilai terkecil. Maka di sini sama dengan n max kurangi n min. Kita tekan enter. Oke, rank di sini nilainya 8. Oke, kita punya satu ukuran penyebaran, yaitu rank. Selanjutnya kita ke jangkauan antar kuartil. Oke, diingat jangkauan antar kuartil adalah selisih antara kuartil atas dan kuartil bawah. Maka kalian harus tahu dulu, atau harus kalian ingat kembali cara mendapatkan kuartil atas dan kuartil bawah untuk data tunggal. Oke. Langkah pertama untuk mendapatkan kuartil 1 dan kuartil 3. Oke, kalian harus tahu dulu n. N-nya di sini banyak data, ada berapa banyak data? Di sini terlihat ya. 1 sampai 17, ada 17 data, N17. Maka Q1 terletak pada data sama dengan I per 4 dikali dengan N plus 1. Ingat kembali rumus mendapatkan kuartil atas ataupun kuartil bawah. I plus 4, jadi I-nya di sini karena kita mau mencari kuartil bawah, maka 1 per 4 kali dengan, dalam kurung jangan lupa, N plus 1. N-nya adalah 17 plus 1. Oke, selanjutnya tekan enter. Oke, jadi kuartil bawah terletak pada data 4,5. Nah, bagaimana kalian tahu atau berapa nilai dari data 4,5? 4,5.
Oke, jadi sama dengan data keempatnya mana? Jadi ini 1, 2, 3, 4. Data keempat nilainya 4. Data keempat ditambah sisanya adalah 0,5. Oke, kemudian dikali selisih antara data ke-5 dikurangi data keempat. Data ke-5-nya adalah 5. Dikurangi data keempat, nilainya 4. Kemudian tekan Enter. Oke. Jadi nilai Hi1 adalah 4,5. Hi1 4,5. Selanjutnya kita ke Q3. Sama dengan 3/4 tutup kurung dikali dengan N+1. 17 plus 1. Oke, bentar. Oke, jadi Q3 kuartil atas terletak pada data 13,5. Atau data ke-13 ditambah 0,5 dikali selisih antara data ke-14 dikurangi data ke-13. Itu sama dengan, kita lihat dulu data ke-13 sesuai urutan. Data ke-13 nilainya 8. Tinggal kita klik. Kemudian plus sisanya adalah kita punya 0,5. Kemudian dikali, jangan lupa kurung, selisih antara data ke-14. Data ke-14-nya adalah 8 dikurangi data ke-13. Kemudian tekan Enter. Oke, nilainya 8. Kita punya Hi1 4,5. Hi3 nilainya 8. Oke, selanjutnya kita mau mencari jangkauan antar kuartil atau RQ. RQ adalah selisih antara kuartil atas dengan kuartil bawah. Maka sama dengan Hi3 dikurangi dengan Hi1. Tekan Enter. Oke, kita dapat nilai jangkauan antar kuartil, yaitu sebesar 3,5. Oke. Selanjutnya kita ke jangkauan semi interkuartil, yaitu setengah dari jangkauan antar kuartil. Maka kita langsung saja SQ setengahnya, yaitu 1/2. Mohon maaf, jangan lupakan sama dengan ada kurung 1,2 dikali dengan RQ atau jangkauan antar kuartil 3,5. Oke. Demikian kita sudah dapat 3 indikator ukuran penyebaran. Yang pertama adalah range atau jangkauan dengan hasilnya 8. Kemudian RQ adalah jangkauan antar kuartil 3,5, kemudian SQ di sini adalah jangkauan semi interkuartil sebesar 1,75. Oke. Kita blocking dulu, kita buat ini adalah datanya. Oke. Selanjutnya kita ke jenis yang keempat untuk simpangan rata-rata. Oke, simpangan rata-rata di sini kita memerlukan nilai rata-rata, kemudian dijumlahkan. Maka di sini kita coba tambahkan 1 kolom bantuan di sebelah kanan. Oke, untuk mempermudah. Oke, jadi di sini kita punya X, punya data. Kemudian kita memerlukan nilai mutlak daripada XI dikurangi X bar. Kalian sambil buka untuk file PPT-nya terkait rumusnya. Jadi kita sudah menentukan range, kemudian RQ, SQ. Selanjutnya kita akan menentukan simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata rumusnya di sini adalah 1/n dikali daripada sigma dari I sama dengan 1 sampai n harga mutlak XI dikurangi dengan X bar. Oke, X bar adalah nilai rata-rata. Maka kita harus tahu dulu nilai rata-ratanya. Oke, kita coba ke rata-rata. Untuk mendapatkan nilai rata-rata data tunggal adalah penjumlahan daripada keseluruhan data dibagi dengan banyaknya data. Maka kita perlu penjumlahan daripada data. Oke. Oke, tekan Enter. Maka di sini kita coba mencari rata-rata. Kita simbolkan di sini X bar.
X-bar sama dengan banyaknya data dibagi dengan jumlahnya, yaitu di situ ada 17. Tekan enter. Oke, rata-ratanya adalah 6,11765. Kita biarkan saja seperti itu. Selanjutnya, kita isi kolom bantuan di sini. Kolom bantuannya di sini adalah X min X bar. X di sini adalah data ke I, data ke 1, ke 2, dan seterusnya sampai data ke 17 dikurangi dengan X bar. X barnya di sini adalah rata-rata. Kalian cukup sama dengan X di sini nilainya dikurangi dengan X bar. X barnya tadi nilainya sudah kita peroleh sekian. Nah, karena kita menginginkan agar bisa di-drag secara langsung ke bawah, kalian kunci dulu nilai X bar. Ingat kembali, di awal huruf dan awal angka dikunci dengan tanda dolar atau shift angka 4. Kalau di keyboard kalian mungkin sama ya, shift angka 4. Kemudian tekan enter. Nah, di sini tinggal kita dragging. Nah, sudah ketemu X min X bar. Nah, setelah itu kita tambahkan lagi kolom bantuan di sebelah kanannya. Kolom bantuannya apa? Kalian tinjau rumusnya. Di situ yang diminta adalah penjumlahan dari harga mutlak XI min X bar. Jadi karena di situ ada harga nilai mutlak, yang negatif-negatifnya ini kita positifkan. Jadi di sini adalah harga mutlak daripada X min X bar. Jadi di sini negatif 4, sekian gitu ya. Di bagian X min X bar kalian ubah dalam positif. Kalau di Excel kalian bisa gunakan sama dengan ABS. ABS di sini adalah rumus atau function daripada absolute. Tinggal diklik bagian kolom sebelah kirinya, tekan enter. Oke, otomatis ke bawah kita dragging. Oke. Kita sudah mendapatkan harga mutlak daripada XI min X bar. Selanjutnya kita perlu jumlahkan. Oke, tinggal kita jumlahkan nilainya. Kita jumlahkan. Oke, bentar. Oke, selanjutnya kita mencari SR. SR adalah simpangan rata-rata, yaitu 1/n dikali sigma penjumlahan dari harga mutlak XI min X bar. Nah, harga mutlak, penjumlahan daripada harga mutlak XI min X bar kita dapat sekian ya. Kemudian dibagi dengan N. N-nya adalah 17. Maka langsung saja SR di sini adalah sama dengan penjumlahnya tadi dibagi dengan N. N-nya tadi kita sudah menghitung 17, yaitu sama dengan sekian. Oke. Kita sudah mendapatkan nilai SR. Oke. 1, 2, 3, 4. Sekarang kita yang kelima. Kelima adalah variansi atau ragam. Oke, kalian cek kembali atau saya munculkan sekalian. Kita coba ke ragam. Oke, perhatikan rumusan bagian ragam, kemudian sambil ke Excel-nya. Oke, di sini kalian lihat ya, ragam S kuadrat. Di sini kalian perlu XI kuadrat. Data ke I dikuadratkan, kemudian dijumlahkan. Kemudian dikurangi penjumlahan daripada XI, kemudian dikuadratkan dibagi dengan N-1. Oke. Jadi di sini kita perlu tambahkan kolom bantuan, yaitu XI kuadrat. Atau di sini kita X kuadrat. Oke. X kuadrat ya, di sini X datanya adalah 2. Karena di sini yang diminta adalah XI kuadrat, kalian tinggal kuadratkan. Itu sama dengan klik angkanya, dikuadratkannya adalah shift angka 6 atau tanda pangkat, kemudian tinggal 2. Jadi itu tanda pangkat seperti itu.
shift angka 6, kemudian di 2. Kalau kalian mau mengangkat 3 atau 5 dan seterusnya, tinggal angkanya diubah. Selanjutnya tekan enter. Tinggal kita dragging. Oke. Selanjutnya, kalian perhatikan rumusan. Di sini adalah sigma. Operasi sigma adalah penjumlahan daripada XI yang sudah dikuadratkan. Maka di sini X kuadrat, oke, kita jumlahkan sama dengan kan enter. Kemudian kalian perhatikan pengurangannya di sini adalah sigma daripada XI dikuadratkan. Jumlah daripada XI kita udah tahu 104, nanti tinggal kita kuadratkan. Maka di sini kita S kuadrat. Oke. Atau di sini adalah ragam, saya tuliskan ragam saja mungkin ya, ragam. Kalian perhatikan rumusnya. Oke, ragam sama dengan kurung dulu. Nah, di sini penjumlahan daripada XI dikuadratkan. Nah, sementara tadi kita sudah mencari X kuadrat, kemudian dikuadratkan, hasilnya sekian ya. Tinggal kita klik. Kemudian dikurangi sigma daripada XI, kemudian dikuadratkan. XI-nya adalah jumlahnya sekian ya, 104. Nah, kemudian kita kuadratkan. Tutup kurung. Nah, ini sudah bagian penyebut. Bagian atas ini sudah selesai. Kemudian tinggal kalian bagi, buka kurung, N-1. N-nya tadi adalah 17. Klik 17. Oke, kemudian dikurangi 1. Tekan enter. Oke. Hasilnya cukup besar, negatif sekian ratus. Bentar, saya tandai terlebih dahulu. Oke, kita coba cek kembali rumusannya ya. Untuk mengeceknya, kita tinggal klik di sini sama dengan D19. Oke, D19 ada jumlahnya, dikurangi dengan jumlah XI dikuadratkan. Oke. Berarti A19 104, oke, kita kuadratkan. Dibagi dengan E3 adalah jumlahnya -1. Oke, sudah tepat. Selanjutnya, setelah kita mendapatkan ragam, kita mencari S. S atau simpangan baku atau standar deviasi. Simpangan baku ini adalah akar daripada ragam. Maka tinggal kalian sama dengan, kalau akar dalam Excel kalian bisa gunakan SQRT, kemudian dalam kurung datanya. Oke, mohon maaf kenapa numerik, karena di sini hasilnya adalah negatif. Oke, kita cek kembali. Oke, sepertinya ada yang belum tepat. Kita ulangi mulai dari ragam, mohon maaf. Saya hapus terlebih dahulu dari awal. Oke, kita punya 716. Sama dengan 104 dikuadratkan.